Tangkap biang mafia Polri. Tito, Izam, dan Fadil patut diduga mereka paham uang dalam bunker. Bang, soal uang ratusan miliar yang abang sempat sebutkan diduga mengalir ke sejumlah ajudan. Betul? Saya sudah mendapatkan itu berdasarkan laporan intelijen saya. 800 miliar sampai 1 triliun. Saya sudah mendapatkan itu dari bulan yang lalu. Oke. Waktu saya baru menangani perkara ini. Tetapi kan kita perlu bukti, walaupun informasi ke saya ini kan saya bilang 99% akurat. Karena setiap kali saya konfirmasi kan selalu benar. Ada kawan dari Bung Kamarudin yang menelpon dan saya tadi mendengarkan dan dikatakan sebagai Bung Kamarudin sebagai salah satu tokoh intelijen. Iya. Dan masih aktif. Iya. Dan saya mendengar tadi ada informasi-informasi yang memang kita belum pernah mendengarkan sebelumnya, tapi saya tidak bisa menyampaikan di sini karena perlu penyelidikan lebih lanjut, perlu verifikasi lebih lanjut. Iya. Bang, saya tanya, dari uang tadi ratusan miliar ini luar biasa, bahkan sampai 1 triliun. Iya. Kabarnya juga ada ditemukan di rumah Jalan Bangka. Di bulan Juli itu saya sudah mendapatkan informasi itu dari salah satu Kombes Pol. Masih aktif dan dia mensuplai informasi itu ke saya. Dan ada juga intelijen lain juga mensuplai ke saya. Jadi baik benar yang masih aktif maupun sudah purnawirawan. Jadi benar, ada Bang. juga purnawirawan jenderal polisi tapi kerja di intelijen BIN misalnya. Jadi artinya bukan cuma 1-2 yang mengutarakan, ada juga beberapa intel lain kan gitu. Dan informasi mengerucut bahwa ada banker yang menyimpan uang sebegitu banyak di rumah. Ada informasi itu. Bentuk tim independen, libatkan PPATK supaya ketahuan dari mana uangnya dan kemana perginya, kan begitu. Dan abang akan mencoba untuk membuka ini semua walaupun mungkin ada tekanan kan? Saya nggak perlu ditekanan. Anak istri saya jadi bakar hidup-hidup, saya nggak takut. 2016 ketika saya membela Putri Proklamator, tahu kan? Ibu Rahmawati waktu Ibu Rahmawati, gara-gara saya teriak apa di Komisi 3, dibakar istri saya. Baru jalan dari mobilnya warna merah saya kirim tadi. Baru jalan 400 meter keluar komplek langsung terbakar. Hebat gitu. Si itu petugas penegak hukum. Kalau ada orang yang diketahui melanggar hukum, pasti polisi siap untuk menangkapnya. Itu baru polisi. Maling sampai pembunuh juga takut sama polisi. Polisi yang melanggar hukum juga takut sama polisinya polisi. Sambo. Nah, kalau polisinya polisi, si Sambo itu justru melakukan pelanggaran berat. Dari merencanakan pembunuhan, melakukan eksekusi, membersihkan TKP dan barang bukti, membuat skenario palsu, merekayasa kasus. Terus kami harus percaya siapa lagi? Jangan-jangan kasus-kasus yang dulu yang pernah ditangani juga merupakan rekayasa. Sepertinya perlu diusut tuntas deh. Apa aja? Ada kebakaran Kejagung, jangan-jangan itu membersihkan barang bukti juga. Ada kasus KM50, itu miris deh. Ada 6 orang mati, gak ada yang dihukum. Modusnya sama, CCTV rusak, barang bukti gak tahu, bangunannya juga udah hilang. Aneh juga sih. Apalagi aliran dana perjudian. Mungkin sudah saatnya kepolisian Republik Indonesia membersihkan hal-hal kotor yang selama ini jadi benalu. Kami percaya Polri pasti bisa. Kita nggak tahu apakah yang 900 miliar yang dibilang itu ada. Tetapi itulah fakta. Tetapi Pak Nasir bilang, mengapa ini bisa terpromosikan? Jangan-jangan barangkali dia itu yang mampu mengkonsolidasikan duit. Duit dari mana? Udah pasti duit haram. Tangkap biang mafia Polri. Tito, Izam, dan Fadil patut diduga mereka paham uang dalam bunker. Akun media sosial Twitter membagikan sebuah postingan yang diunggah oleh penggunanya yang bernama Suara Rakyat @ganti-ganti nama dengan narasi yang bertuliskan di lamannya, "Segera tangkap biang mafia Polri, Tito, Izam, Fadil." Dan atas postingan tersebut banyak menuai beragam komentar dari warganet. Patut diduga Tito sangat paham apa yang terjadi sebenarnya, terlebih penyimpanan uang dalam bunker, ujar El Mangkuano. Pasti, gak mungkin dia nggak tahu dan gak mungkin dia nggak tahu settingannya, ujar negara gagal. Urutannya dibalik dong, Fadil, Izam, Aziz, Tito, ujar Muslim anti bangsa.
Para jenderal kusut mentang-mentang yang punya pasal mau bertindak yang semena-mena, rakyat wajib melawan. Dan cuma para aparat yang korup yang takut dengan membuka permainan yang ada di dalam ruang lingkup para atasannya. Buat apa mau semakin banyaknya korban yang dibunuh dengan semena-mena oleh para jenderal korup, ujar kaum tabu. Ini ide bagus sekali, tapi siapa yang bisa nangkap? Kembali DPR atau Presiden harus bentuk badan pengawasan Polri yang independen. Baru bisa bongkar semua boroknya, ujar Putra Esbayang. Betul, setuju. Ciri-ciri negara dikuasai mafia. Pertama, rakyat diadu domba dan dikotak-kotak agar tidak bersatu. Kedua, penegak hukum disuguhi kemewahan dan dibuat tunduk pada kepentingan mafia. Ketiga, tokoh publik dibungkam dengan materi. Keempat, menyusupkan anggota mafia menjadi pejabat publik di semua lembaga vital. Kelima, membungkam kelompok masyarakat yang mengganggu kepentingan para mafia. Tulis wong alas. Setelah ini muncul berita, kepercayaan publik terhadap kinerja polisi 86%. Coba dah, ujar Merah Dong. Semua yang naik pangkat instansi sejak tahun 2015 patut dicurigai, ujar Bang Aziz. Semua terlibat bos, makanya cepat-cepat ganti presiden yang mau tambah jabatan mungkin gara-gara ini, ujar Salman Al-Farisi. Tito awalnya mendukung FPI, tapi akhirnya ikut ngebubarin FPI. Tito pengkhianat, ujar kaum tabu. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri, ujar Dadonke. Harus diproses, Kapolri tunjukkan keberanianmu, Polri presisi, ujar Capjai. Yang bentuk mafia dalam Polri mereka ini, yang kerok, ujar Santo Respect. Beranikah? Ujar Farima. Intinya Satgas Merah Putih harus diadakan total audit, ujar Kegelapan. Saya setuju, seret Tito, ujar Neri Mayau. Delete Izam Aziz, ujar Abdul Aziz. Karena nggak termasuk gaspol, ujar Erto. Setuju, secepatnya dah, ujar Hijrah. Polri sudah dikuasai oligarki. Setuju, ujar ANR Ferdian. Disikat Tifa, ujar Tiang Ali. Tito tukang fitnah, ujar Cep Deden. Geng Tito musuh masyarakat, na'udzubillah min dzalik. Beda TNI dengan Polri. Masyarakat boleh nggak ditembak. Siap oleh jenderal, siap, sip, simak baik-baik. Jar opini rakyat. Tito Karnavian jadi prasangka masyarakat, dasarnya dari sini. Jadi jangan salahkan rakyat, ujar negara gagal. Karir mereka dulu di Densus, dulu dan kita tahu, Densus itu awal berdirinya di Sukong dan didanai oleh USA dan Australia, ujar Fendi Gucci. Rekam jejak kebengisan Tito, ujar opini rakyat. Jeblok pada waktunya juga, ujar Sandal Jepit. Mana ada yang berani lebih baik disantet aja, ujar Seruit. Gak berani mereka tangkap, karena sudah dapat jajan dari mereka. Cuma malaikat pencabut nyawa yang berani. Apalagi kita-kita ini mereka anggap kita tak ada, ujar Brandon. Izam suruh banyak taubat tuh sekarang. Jadi aktivis masjid aja lah, udah bau tanah juga kok, ujar Surya Aritona. Sekalian yang bikin film juga, ujar Working Class. Apa bisa, untuk saat ini berat kayaknya, ujar Fahmi Kurniawan. Uang judi itu rasanya nikmat, lezat, empuk, menyenangkan, tapi haram. Apakah mereka paham tentang haram? Ujar Janco itu. Laksanakan atau Jokowi mundur atau revolusi tidak dapat dielak, ujar Haikal Amires. Gak ada yang berani karena merembet ke kotak suara satu, ujar Einstein. Setuju, sedikit hati dengar nama Tito. Ya Allah, hukumlah Tito, ujar Jali. Itu mafia nyata yang dilindungi undang-undang, ujar Bang Dila. Bandot jenderal-jenderal TNI sekitar Monas biangnya, ujar Bang Hitler. Setuju ke pengadilan internasional, ujar Muhammad.
Di kasus KM50 mereka bertiga adalah trio macan. Sekarang kasus Sambo juga trio kwek-kwek, ujar Denny Hak. Segera audit Satgasus MP, bentukan Tito pimpinan Sambo yang setuju RT, ujar opini rakyat. Polisi sekarang kerja bukan pengamanan negara, tapi mengamankan kekuasaan, ujar Liverpool. Apakah Pak Listio Sigit, Divisi Humas Polri berani, ujar Kang Samir. Suara kadrun, ujar Hari TA. Wacana Polri kembali ke TNI bergulir seiring upaya revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Tulis Gelora News.com. TNI aja berani di bawah kementerian. Begitu juga BIN berada di bawah Setnek, BAIS di bawah Mabes Polri. Masa Polri langsung berada di bawah Presiden. Sementara MPR sudah bukan lagi jadi lembaga tertinggi negara. Ini justru akan memunculkan diktatorisme rezim, ujar Bagas. Ketimpangan tampak nyata ketika melintas depan Polsek. Banyak mobil dinas, sementara di Koramil hanya motor dinas buntut. Tapi TNI lebih dekat dengan rakyat, ujar gangster. Mau digabung sekalipun tetapi polisi itu jelek. Jadi sebaiknya polisi di bawah gubernur, ujar Dampak Indra. Betul, dan itu adalah solusi sesuai dengan karakter bangsa kita yang semi-feodal. Biar nggak liar barang itu, ujar Sunyi Sepi Senyap. Dan sekali lagi kembalikan saja ke struktur jadi 5 angkatan di bawah kendali Menhan Kampengap, ujar Sunyi Sepi Senyap. Ia cocok balikin lagi ke barak seperti TNI, ujar Abdullah. Ini baru benar, agar semua penyelewengan polisi militer yang urus. Laporan masyarakat bisa langsung ke PM, biar lebih file, tidak ada ewu pakewu, ujar Robianto.